Ya, eta teh, eta nya orang teh mengkaji Al-Qur'an teh uli aznihah teh kudu disusul tafsirna apa yang dimaksud uli aznihah gitu. Ternyata uli azniha itu bukan sayap bermakna fisik. Bukan sayap bermakna fisik. Tapi uli azniha itu adalah simbol dari energi. Ya. Jadi semuanya bersayap. Jadi sayap itu untuk apa? Ya kan? Sayap itu simbol dari energi, penerbangan, nah gitu kaitannya. Tadi nggak ditelan mentah-mentah terjemah. Jika ayah iya neng kekuatan mobil balap 1000 tenaga kuda kan 2000 tenaga kuda ya kan jadi kuda nama nggak ada itu cuma simbol saja jadi sayap di situ bukan sayap bermakna fisik tapi nya malaikatnya memiliki energi nu kaitan aja dengan teknologi penerbangan gitu. Jadi sayap itu adalah simbol wing gitu kan. Energi, simbol energi bukan sayap bermakna fisik. Jadi mun ke orang Nasrani mah yang Yahudi digambarkan nanti jelema aya jangan bukan. Tapi manusia yang memiliki teknologi penerbangan gitu. Gitu lah sementara. Bang, itu gitu nih kalimatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi wal malaikati uli aznihah. Uli aznihati masna wa sulasa wa ruba gitu kan. Jadi uli aznihah itu sayap, masna kiri kanan 2, wasulasa kiri kanan 3, waruba kiri kanan 4. Nah, ini penjelasan yang fangkium atau balakum minan nisa masna wasulasa ruba itu bukan 2, 3, 4 bukan. Jadi kiri kanan 2, 2, 3, 3, 4, 4 gitu kan. Ya, jangan dulu fangkiunya ini aja dulu nih. Jilamon kiri kanan 2 ya, kiri kanan 3, kiri kanan 4 itu sayapnya jadi seimbangnya. Nah, itu bukan bermakna fisik, ya, bukan ilustrasi orang Yahudi Nasrani sesat orang, bukan. Nah, itu analoginya ya dulu waktu kita belajar ya, tafsir itu adalah energi, ya, kekuatan, konteks teknologi gitu kan. Seperti tadi aneh bilang di atas kan 1000 tenaga kuda, 2000 tenaga kuda, 4000 tenaga kuda kan. Ya gitu kan kuda nama eueuh. Ya, kuda nama eueuh. Nah, ieu uli aznia sayap jadi aya sayapan. Itu lambang simbol dari energi gitu kan. Sayap, energi, kekuatan gitu. Uli azniha itu. Kiri kanan 2000 kan, knot misalnya 2000 kecepatan terbang kan. Ada yang kiri kanan 3 ya, 3000 kecepatan terbang misalkan. Ada kiri kanan 4000 kecepatan terbang gitu kan, bukan bimana fisik manusianya ada sayapnya bukan ya. Itu simbol dari energi, kekuatan kan. Wabil khusus untuk malaikat konteks teknologi penerbangan gitu kan ya. Kecepatan nanti ya ada uli aznihatin masna wasulasa waruba gitu. Ya, jika tadi analoginya 2000 tenaga kuda, 3000 tenaga kuda, 4000 tenaga kuda, dawah kuda nama, cuman kecepatannya, kekuatannya sama dengan ribuan tenaga kuda gitu, ya. Gitu kalanya. Iyanya ketika Al-Quran bicara tentang rendahkanlah sayapmu gitu kan. Rendahkanlah sayapmu, mana atau sayapna apa maksudnya? Ya rendahkanlah dirimu gitu kan. Nah, ketika bicara tentang malaikat itu juga nggak secara fisik. Ini juga kalimat uli azniah itu bukan hanya dipakai untuk malaikat saja ya.
untuk manusia pun dipakai. Pertanyaan mana tuh sayap jelema kan gitu. Nah itulah di situ juga ayat-ayat lain sebagai pentafsir bahwa sayap itu bukan bimana fisik. Ketika Quran bicara sayap yang terkait dengan manusia kan sayapnya apa maksudnya itu kan gitu. Merendahkan sayap, merendahkan diri kan, merendahkan sayap. Jadi kita tuh tidak jumawa, merendahkan sayap itu kita rendah hati, merendahkan sayap itu kita zuhud. Nah itulah yang dimaksud dengan uli azniha itu bukan secara fisik. Jadi nanti, nah inilah Quran bil Quran gitu kan. Uli azniha diterangkan oleh ayat-ayat yang lain. Jadi enggak satu ayat langsung ditafsirkan, jadilah tafsirannya juga tafsiran orang Yahudi jeung Nasrani. Jelema teh jarang jangan cenah malaikat teh cenah jelema nu aya jangan. Udah berhentilah berfantasi sesuai film Hollywood banyak. Ada Hollywood mah tuh Yahudnya keren mikirna, tapi nabrak Qurannya. Yahud teh pikirannya berarti pikiran Yahudi. Nah iya dah. Jadi uli azniha itu wing, simbol gitu kan. Jadi kalau ada tetangga kita jenderal angkatan udara, si bapak-bapaknya jangan-jangan teh dan teh artinya, atau anak-anaknya jarang-jangan juga karena mahna kawin jeung jenderal angkatan udara bintang 4. enggak. Itu enggak kita beranalogi supaya enggak berfantasi irasionalnya semangat fasolnahu ala ilmin teh bahwa Al-Quran itu adalah fasolnahu ala ilmin ya. Allah menerangkan secara ilmiah. Jadi kalau ada tetangga kita jenderal angkatan udara ya, jenderal angkatan udara ya, jenderal bintang 4 ya, jenderal pasti bintang 4 lah ya. Majen, brigjen, letjen, jenderal pasti kalau jenderal itu bintang 4. Coba kira-kira tanya kasih ibuna atau ke anak lah si bapak itu ibak muka baju jenderal lah ya jangan-jangan teh tina tongongna gitu. Enggak maksudnya itu tadi. Jadi itulah simbol wing ya, uli azniah itu. Dia itu jenderal angkatan udara. Pasti dia hebat, pengendara yang hebat jet tempur kan, pesawat terbang gitu lah kira-kiranya. Gitunya. Udah berhentilah kita berfantasi awewe ajang-jangan, lelaki ajang-jangan. Wah. Jadi kita ini keterangan Quran kurang, keasupan cerita-cerita di Nusejen gitu kan. Atau hadis bicara di tanpa pentafsiran Al-Quran. Wah, guys, orang tuh jadi segala rupa ge berfantasi. Tujuan Yahudi Nasrani teh selesai atunya kita teh percaya kepada hal-hal yang dongeng kabeh jadi nanti Jadi kalau uli aznihatin masna wasulasa waruba gitu kan, berarti lamun masna itu berarti maijen ya, angkatan udara bintang jenderal bintang 2 maijen. Jadi kalau angkatan udara jenderal bintang 3 berarti letjen ya. Angkatan udara bintang 4 berarti jenderal gitu. Itu ya. Tasnya sok silahkan kalau mau berkomentarnya. Gitunya. Assalamualaikum. Atau kita mau mentafsiran ulinya ya. Uli aznihah memiliki sayap gitu kan. Di ayat yang lain ada yang disebut ulil aidi wal absor gitu kan. Orang yang memiliki tangan dan penglihatan. Apa maksudnya kan semua orang punya tangan dan penglihatan. Nah di situ tafsiran berarti ulil aidi orang yang memiliki karya besar, wal absor dan memiliki pandangan jauh ke depan gitu kan. Ya, banyak kalimat uli itu ya. Ulil azmi kan, orang yang memiliki kesabaran lah gitu kan. Jadi semuanya juga bukan bagaimana fisik maksudnya. Kalau diartikan fisik tadi ulil aidi
Semua orang punya tangan, punya mata. Apa maksudnya itu? Orang yang memiliki karya besar, orang yang memiliki pandangan jauh ke depan, orang yang memiliki ulul azmi, kan? Itu kan dari ulil juga itu. Ulil aidi wal absar, ulul azmi, ya, orang yang memiliki kesabaran yang tangguh, ya, punya ketahanan mental, kan? Nah, situ juga bukan bagaimana fisik semuanya, tapi karya, visualisasi jauh ke depan, kesabaran yang tinggi, ya. Jadi nggak ada yang uli-uli itu bagaimana fisik, ya, gitu ya. Assalamualaikum. Semoga makin menjelaskan gitu. Aneh ngomong deh itunya. Tadi ngomong ngomong deh. Tapi anehnya komen wae kajian atau sok atau komen apa kritik sok kritik gitu kan. Komentar kan itu udah pro kontra mah tanda mikir tanda tanya mana cicing tanda tanya. Ya. Dari konteks komunikasi mah pro kontra itu ya sehat. Tanda tanya mah ya cicing. Gitunya ternyata kalimat uli azniha teh dijelaskan juga kalimat ulul azmi, ulil nuha, ulil irbah, ya. Ulil aidi wal absor, kan banyak uli itu, ya.